Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah haitsu yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul lazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ma'asyiral muslimin rahimanillahu wa iyyakum, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur di kesempatan malam hari ini Allah masih mampukan kita untuk senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan langkah kaki kita, ringankan hati kita untuk sejenak mengkaji hadis-hadis Allah, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan kita di malam hari ini mampu menambah kualitas iman kita, mampu menambah semangat dalam beribadah kita, mampu menambah kualitas rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam kita tujukan pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah hingga akhir zaman nanti insyaallah. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hikmah yang disampaikan oleh salah seorang ulama, Abu Qasim Al-Junaid. Ya. Beliau menyampaikan as-sadiqu yataqallabu fil yaum arba'ina marrah. Ini nasihat motivasi khususnya bagi saya pribadi dan semoga bisa menjadi motivasi kita bersama. Beliau sampaikan as-sadiqu yataqallabu fil yaum arba'ina marrah. Orang yang memiliki integritas, ya, orang yang memiliki sebuah cita-cita besar, visi misi, memiliki ketulusan niat, maka dia mampu bergerak dalam sehari itu melakukan aktivitas-aktivitas kebaikan minimal 40 kali ya, dalam sehari semalam ya. Orang yang berintegritas itu mereka bergerak dari satu amalan positif ke amalan positif lainnya dalam satu hari itu sebanyak 40 kali ya. Kemudian kata beliau wal murai, ya, sedangkan orang-orang yang mengejar popularitas, ya, yathbut fi halatin wahidatin arba'ina sanah. Dia akan berkutat di satu persoalan sampai 40 tahun. Ya, artinya apa? Hidupnya itu pancet, ya, stagnan. Ya, karena apa? Udah sibuk dengan urusan itu. Ya, salah niat. Mengejar popularitas saja, mengejar daripada penilaian-penilaian manusia semata, maka hidupnya akan habis ya. Berkutat dalam sebuah aktivitas itu sampai 40 tahun ya. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita memang memahami bersama pentingnya kualitas niat kita ya. Dalam menapaki kehidupan dunia ya, mari kita sama-sama luruskan niat kita ya, bahwa konsep untuk menghadirkan kebahagiaan ya, konsep untuk menghadirkan kebahagiaan itu tertumpu pada kualitas hati kita ya. Kebahagiaan itu bukan terletak pada kualitas kuantitas banyaknya harta kita, enggak. Kebahagiaan pun juga tidak terletak pada paras rupa kita, enggak ya. Akan tetapi kebahagiaan itu terletak pada kualitas hati kita ya.
Mungkin ada orang-orang yang Allah uji dengan ujian dunia, ujian ekonomi, ya. Tapi Allah karuniakan dia hati yang qanaah. Ya. Mungkin dilihat orangnya itu hidupnya sengsara, susah, payah, ya. Punya motor jadul, gitu kan? Ya. Kalau dipakai itu antara nyurung karo melaku, kuwi okeh nyurungi, nah, gitu kan? Ya. Tapi dia bahagia gitu loh, dengan kondisi yang dia alami itu bahagia. Wong meskipun nyurung motor itu masya Allah tidak ada kepayahan di dalam hati dia senantiasa bahagia. Alhamdulillah, ini merupakan peringatan Allah untuk senantiasa bersyukur, ya, ketika diuji kesabaran itu, ya. Artinya apa? Kebahagiaan itu terletak pada hati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan, ya, di dalam Quran surat An-Nahl itu, ya, yang sudah kita hafal bersama, ya, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang-orang yang senantiasa beramal kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, ya, jadi semuanya potensi sama, memiliki kesempatan yang sama untuk menghadirkan kebahagiaan itu, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dengan didasari wahwa mukmin, ada keimanan. Beramal kebaikan itu didasari dilandasi dengan keimanan, ya. Maka kata Allah, janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, Allah akan berikan dia itu kebahagiaan, kehidupan yang baik. Ya. Maka dari sekian rentetan penjelasan ulama, hayatan thayyibah itu diantaranya adalah Allah akan berikan dia itu hati yang qanaah, ya, hati yang qanaah. Orang yang memiliki hati yang qanaah pasti dia akan senantiasa bahagia dalam menjalani kehidupan dunia, ya, terletak pada hati, kualitas hati kita, ya. Maka untuk menghadirkan hati yang qanaah ini, ya, perlu dibarengi dengan kualitas-kualitas amal soleh, ya. Amal soleh itu akan diterima oleh Allah, ya, akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan itu tatkala memenuhi dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala, kemudian yang kedua ittiba'us sunnah, ya. Maka perlu kita menjaga dua hal ini, ya. Allah sampaikan kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, ya. Jadi pentingnya kualitas niat kita dalam menjalani kehidupan dunia, ya. Kesuksesan akan didapat tatkala mampu menjaga dua hal ini. Satu, tulus ikhlas niat kita, kemudian kita ini mampu beramal sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan Abu Qasim Al-Junaid ini menjadi motivasi kita bersama, bahwa beliau sampaikan orang yang memiliki integritas, ya, dia itu akan mampu menjalani hari-harinya itu dengan amalan-amalan positif, amalan-amalan kebaikan, ya. Dan ini merupakan salah satu ciri orang yang memiliki kualitas iman, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seorang hamba tatkala dia itu sudah mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, ya. Ya, ini kualitas diri kita. Ramadan sudah mendidik kita, ya. Di antara sekian banyak hikmah daripada tarbiyah bulan Ramadan, Ramadan mengajarkan kepada kita agar supaya kita mampu menghadirkan hati yang selamat, ya. Qalbun salimun, ya. Sebagaimana Allah sampaikan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim.
Ya, hari sudah tidak ada lagi manfaat harta benda. Anak-anak, tatkala kita hidup di dunia kita membanggakan harta yang kita punya. Tatkala kita hidup di dunia kita membanggakan anak-anak istimewa yang ada. Akan tetapi tiba masanya itu semua sudah tidak ada lagi manfaat, melainkan orang-orang yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa hati yang selamat. Maknanya apa? Hati yang selamat ini hati yang dipenuhi iman, hati yang dipenuhi takwa, hati yang dipenuhi rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati yang bersih dari segala unsur penyakit hati. Ramadan mengajarkan kita di siang hari kita menahan lapar, menahan dahaga. Padahal kita punya minuman, kita punya makanan halal dimakan, akan tetapi kita menahan itu semua. Ya, bisa saja orang itu membatalkan puasa, orang lain nggak ngerti, bisa saja. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam hadis qudsi, ya, Rasulullah SAW sampaikan, Allah berfirman, ya, as-saumu li, ya, ibadah puasa itu hanya untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan balasannya. Ya, artinya ibadah puasa ini kaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sampaikan la'allakum tattaqun, agar supaya kalian itu bertakwa. Ya, karena ibadah saum itu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang ngerti. Siapa tahu ada orang yang karena saking kondisi panas, tenggorokannya kering, adzan duhur berkumandang, dia ambil air wudhu, ambil air di telapak tangan, kemudian niatnya berkumur-kumur, tetapi tidak ada yang dikeluarkan. Ya. Artinya apa? Bablas nang tenggorokan. Ya kan nggak ada yang ngerti, gitu kan? Nggak ada yang ngerti. Tapi kita semua tidak melakukan hal tersebut karena apa? Karena ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah dididik selama sebulan penuh untuk menghadirkan rasa takut ini, agar supaya hati kita ini senantiasa mendekat kepada Allah, menjadi kolbun salimun, hati yang selamat, hati yang dipenuhi rasa takut ini. Sehingga tatkala hati kita ini dipenuhi rasa takut, man khaufallaha dallahul khaufu ala kulli khair. Ya, rasa takut itu akan membimbing kita untuk beramal kebaikan. Ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Ya. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari kalian, membimbing kita. Ya, dalam satu hadis qudsi itu kan juga Rasulullah sampaikan, Allah berfirman, ya, tatkala orang itu bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah, menjauhi larangan, mengamalkan sunnah, sehingga mendapatkan cintanya Allah, ya, maka efek daripada itu semua Allah sampaikan, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi. Saya akan menjadi pendengaran ketika dia mendengar, penglihatan ketika dia melihat, langkah kaki ketika dia langkahkan. Okay. Artinya apa? Semua aktivitas kita ini dibimbing oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perlu kita pertahankan ini kualitas rasa takut kita kepada Allah. Ya. Kayak macam ketika kita di tarbiyah bulan Ramadan. Ya, keluar dari Ramadan ini bukan kok semakin menurun, ya paling tidak ya kita tetap berusaha menambah, ya, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini ya, mari kita sama-sama kuatkan ketulusan niat kita, terlebih kita dalam menjalani kehidupan hari ini. Kehidupan yang semakin hari semakin berat nampaknya, gitu kan? Ya, ujiannya semakin hari semakin berat, ya, dari semua sisi lini, ya, ujian kita ini berat, ya. Kadang nopo niku, ya, mulai dari diri kita, ya, keluarga kita, ya, melebar luas kepada saudara-saudara kita dan lain sebagainya. Yang jelas kondisi hari ini itu emang kondisi menguji kualitas iman kita masing-masing.
kualitas iman. Ya. Dari segi faktor, dari segi ekonomi, ya semakin terpuruk ini pasar offline, kan gitu kan? Ya. Hari ini isu 2030 ya, orang yang nggak mau masuk ke dunia maya, ya, dunia online, ya ini akan terancam terpuruk. Ya. Dan hari ini kita rasakan bersama, memang pasar-pasar offline hari ini ya sudah mulai sepi. Ya, banyak teman-teman ini sudah mulai terjun ke dunia online. Ya, artinya apapun problematika, kuncinya itu satu aslinya, kan gitu kan. Untuk menyelesaikan semua problematika yang ada itu kuncinya satu. Untuk menuju satu kebahagiaan yang hakiki itu kuncinya satu, yaitu bagaimana kita istiqomah di dalam menapaki jalan iman, jalan takwa kita, ya, jalan takwa. Maka sebesar apapun keinginan kita, sebesar apapun cita-cita kita, sebesar apapun tujuan hidup kita, ya, jadi hidup ini juga harus memiliki tujuan, Pak. Ya. Kita hidup di dunia ini, kita harus memiliki satu cita-cita istimewa. Ya, terlepas cita-cita utama kita yaitu apa? Menggapai ridho Allah, itu pasti. Ya. Tapi kalau kita hidup tidak memiliki satu tujuan yang jelas, ya hidup kita ini akan stagnan saja. Gitu. Hidupnya ya wis ngene-ngene wae, gitu kan? Ya. Ibarat kata sering saya contohkan itu, tatkala kita mungkin ya pergi ke sebuah dealer mobil, kemudian kita ambil satu unit mobil, mungkin mobil nggak usah muluk-muluk ya, Pajero Sport lah, akan begitu kan? Ya, ngerayen langsung kita bawa pulang. Ya, saat durungi pulang mampir pom bensin, kita full tank, ya, isi BBM. Kemudian mobil tersebut kita parkir di garasi rumah kita. Keesokan harinya kondisi mobil fit, BBM penuh, sopir ada, tapi tatkala ketika kita ini nggak memiliki tujuan, apakah mobil tersebut bisa keluar dari garasi? Nggak ada. Mobil itu akan begegek, ya. Maka sama kehidupan kita juga demikian. Pentingnya kita merumuskan sebuah cita, merumuskan sebuah tujuan, ya. Kalau kita memiliki tujuan itu, kita akan bergerak terus menuju tujuan kita. Ya. Kalau tujuan kita menggapai ridho Allah, keridhaan Allah, sama halnya 24 jam ini kita juga semangat berbuat positif. Karena apa? Cita-cita kita tinggi, menggapai keridhaan Allah. Orang yang menginginkan surga, ya, orang yang menginginkan ridho Allah serta jannahnya Allah, pastinya dia akan semangat di dalam beribadah, gitu loh. Wong pengen surga kok krungu adzan menengahi, gitu kan? Jawabnya ora, gitu kan? Ya. Wong pengen surga kok ngerti Al-Qur'an kok wis nggak ada selera untuk memegang Al-Qur'an. Ya. Wong pengen surga kok krungu amal-amal kegiatan, amal-amal soleh nggak respon. Ya. Orang menginginkan surga, ya, tatkala nopo niku enten pengaosan malas berangkat, malas berjalan di jalan ilmu, ya. Ya kapan surgane sapa jare, kan begitu kan, ya. Padahal Rasulullah SAW itu sampaikan, ya, maka kita bersyukur Pak, tatkala kita ini ringan dalam meniti jalan ilmu, itu satu keistimewaan. Meskipun apa yang disampaikan Ustadz ora paham, nah, sing penting teko. Nah, nggih. Rasul sampaikan ngeten, man salaka tariqon yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqon ilal jannah. Ya. Rasulullah sampaikan, barang siapa yang menempuh satu jalan ilmu, ya, tuntutannya mboten kedah paham, gitu kan. Meskipun ustadz nyampe ke kayak janjane nyampe ke apa to? Ah, gitu kan. Ora paham aku, gitu kan. Ning sing penting teko, gitu loh, ya. Maka itu akan menjadi satu jalan kelak, satu jalan kemudahan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perlu diistiqomahkan, ya. Jadi sering mendatangi kajian-kajian, sering mendatangi majelis-majelis ilmu,
itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ya, kenikmatan yang kita ini sejatinya menghadiri taman dari tetaman surga. Ya. Rasul sebut majelis ilmu itu dari taman dari tetaman surga, majelis ilmu. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala muliakan orang itu dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, orang yang beriman dan berilmu itu akan dinaikkan beberapa derajat, diangkat derajatnya. Ya. Nah, maka ini penting ya. Jadi tujuan hidup kita ini perlu tujuan sehingga apa? Aktivitas kita ini akan bisa menuju mengarah kepada apa yang kita citakan. Ya. Kalau kita pengen tujuannya ridho serta janahnya Allah, ya ketika niat kita ini tulus, pasti sebagaimana yang disampaikan Abu Qasim Al-Junaid tadi, ya, dia akan bergerak ya dalam sehari itu minimal 40 kali, 40 kali di dalam amal positif, amal-amal kebaikan. Ya, padahal dalam sehari semalam itu 24 jam. Ya, artinya apa? Ya setiap aktivitas itu mendapatkan keridhaan Allah. Tatkala dia itu memiliki ketulusan niat, bahkan tidur dia itu bisa dinilai pahala loh. Sebelum tidur membaca doa. Ya, setiap badan itu ternyata juga ada hak-haknya, kan begitu. Ya, hak badan apa? Untuk diistirahatkan. Ya, diistirahatkan. Ya. Maka bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau sudah kita menentukan tujuan, ya, jalan apa untuk kita tempuh untuk mendapatkan tujuan yang kita citakan, ya, yaitu dengan jalan iman, gitu kan? Iman. Yang pertama dengan menguatkan niat, ya, menguatkan niat, ya. Jadi saya pernah mampir di sebuah warung makan di daerah Magetan, gitu kan? Warung makan pecel, nah, ya. Pecel, sego pecel, gitu kan? Di situ ada tertera tulisan, menarik juga tulisannya, masuk akal juga. Gitu kan? Kalau di tulisannya itu diokai niat, kurangi sambat, nah gitu kan ya. Ini ya nek di otak-atik ya matuk juga gitu kan ya. Jadi perkuat niat, kurangi sambat, emang betul gitu loh ya. Niat kita ini harus dikuatkan betul gitu loh ya. Dalam menghadapi ujian-ujian rentetan ujian dunia itu emang niat itu dibutuhkan, amat sangat dibutuhkan, urgent gitu kan. Innamal a'malu diniat juga gitu kan. Sesuai amalan itu tergantung pada kualitas niat kita juga. Ya. Dan karakter manusia itu tatkala menjumpai kesulitan-kesulitan itu akan muncul sambat tadi, mengeluh, banyak mengeluh gitu kan. Banyak mengeluh. Ya. Tapi kalau orang-orang yang memiliki integritas tadi ya, dia akan mampu menyikapi ujian halang rintang itu dengan keistiqomahan. Ya. Orang yang memiliki ketulusan niat ya dalam beramal, tatkala dia itu mendapatkan celaan, cercaan, ya, makian gitu kan dari orang lain, dia tidak akan down. Ya, akan tetapi tetap istiqomah. Karena apa? Niat dia hanya mengharap keridhaan Allah. Selama dia masih berada di jalan kebenaran, dia akan tetap teguh ya di atas jalan tersebut. Meskipun banyak orang yang menentang. Nah, gitu, ya. Maka kuatkan keimanan kita, kualitas iman. Agar supaya iman kita kuat, kita juga harus ya lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala ya. Mengenal Allah. Saya teringat kisah menggambarkan kualitas keimanan generasi emas ya, yaitu keimanan para sahabat radhiyallahu anhu. Ya, tatkala mengingat kisah ketika menggali Khandaq ya, perang Khandaq gitu kan ya. Kondisi kaum muslimin bagaimana? Amat sangat sulit gitu kan ya. Kelaparan melanda gitu kan. Tak ada makanan kan begitu kan. Ya apalagi pas nggali itu ketemu batu besar gitu kan. Kondisi panas,
lapar, ya, tak ada makanan, gitu kan. Ya, bahkan dalam satu riwayat Rasulullah itu ikut turun tangan memecahkan batu tersebut, ya, dalam kondisi apa? Di perutnya itu ngikat batu, ya, di perutnya itu untuk apa? Mengganjel rasa lapar, gitu kan. Masya Allah, bisa dibayangkan kondisinya kan gitu. Ngawai dewi poso sedino kondisi panas wis turu ae kan gitu kan. Yes. Ameh nang sawah males panas gitu kan ya. Ameh metu panas siram gitu kan. Ya, bisa dibayangkan itu, ya. Posisi sulit, kondisi amat sangat berat, ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan kabar, ya, kelak akan terjadi penaklukan Romawi, Persia kan gitu kan, dan Yaman gitu kan, ya. Kondisinya sulit kayak gini, ya. Tapi kondisi keimanan para sahabat yang memiliki ketulusan iman tadi, ya, mereka betul-betul yakin, percaya apa yang disampaikan Rasulullah gitu loh, ya. Tapi bagi orang-orang yang memiliki nifak di dalam hatinya, adanya karakter kemunafikan, ya, orang-orang munafik, ya, mereka yo membantah gitu loh, ya. Kok isone berbicara terkait dengan penaklukan, padahal kondisi kita hari ini aja susah kayak gini kan begitu, ya. Maka ujian. Karena apa? Mereka ini adanya kenifakan, ya. Ya, dusta kepada keimanan, ya, tidak tulus dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang memiliki kualitas iman yang kuat, ya, dia kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yakin innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak ada mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi kalau kita menghadapi ujian hari ini gitu kan, ya. Ekonomi susah, mau kerja opo toh, kan begitu kan. Terkadang kita terbentur itu, ya. Sehingga kita pasrah dengan keadaan, ya. Mestinya orang yang beriman kepada Allah, orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghiasi kehidupan dunia itu dengan optimisme, ya, boten pesimis gitu kan, ya. Dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani, ya. Kita berdoa agar supaya hati kita ini kuat, adanya muncul optimisme, hilangnya pesimisme, ya. Jadi hidup kita dihiasi dengan enake optimis tok gitu kan, ya. Kalau terbentur kondisi hari ini, kerjaan susah dan lain sebagainya, ya, kemudian hilang rasa optimisme ini, ya sudah, kita akan lenyap nantinya, kita akan hancur, kita akan punah, ya. Maka perlu kita upgrade, ya, munculkan semangat lagi, munculkan karakter optimis gitu kan, ya, optimis, ya, bahwa tidak ada yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk munculkan optimisme ini bagaimana? Dengan jalan iman. Dengan jalan iman, ya. Sebagai penutup, saya sampaikan satu hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Hadis qudsi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Hadis ini sering kita sampaikan, kita sudah hafal juga mungkin di antara kita. Allah berfirman, tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang aku cintai, melainkan dengan sesuatu yang aku cintai, melainkan dengan melaksanakan amalan-amalan yang aku wajibkan. Artinya apa? Melaksanakan yang wajib, ya. Kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya, ya. Jadi untuk menghadirkan cinta Allah
Dalam hadis ini sudah Rasul terangkan, Allah sampaikan dengan dua cara. Satu, memaksimalkan yang wajib. Ya, yang wajib ini betul-betul kita maksimalkan, Pak. Ya, yang wajib itu apa saja? Ya, meliputi arkanul Islam itu. Ya, sholat kita, puasa kita, zakat, ya, haji, gitu kan? Ya, ini kita maksimalkan. Ya, so dari yang pertama dari sholat kita ini, ya kita ini laki-laki, bapak-bapak, ya, kepala rumah tangga lagi kan gitu kan. Mari kita betul-betul maksimalkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, kalau hari ini kita sudah dimampukan oleh Allah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, ya mulai meningkatkan kualitas sholat kita dengan apa, kekhusyuan kita. Ya. Belajar makna-makna gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, gitu kan? Kita pelajari, ya, apa tuh artinya? Biar apa? Menghadirkan kekhusyuan. Ya. Kalau kita ini paham bacaan sholat kita, insya Allah kita bisa menghayati, gitu kan? Bisa menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Ya. Jadi memaksimalkan ini, yang wajib kita maksimalkan. Ya, harta kita juga demikian, cek, jangan harta kita ini sudah mencapai nisab, nah, gitu kan? Ya, dicek. Maksimalkan. Kemudian yang kedua, cara untuk mendatangkan cinta Allah yaitu melaksanakan yang sunnah. Ya. Yang sunnah-sunnah kita kerjakan. Ya. Mulai dari sholat-sholat sunnah kita, saum sunnah kita, ya, sedekah, infak, tilawah Quran kita dan lain sebagainya. Amalan sunnah kerjakan. Ya. Maka itu cara untuk mengundang cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau orang sudah mendapatkan cintanya Allah, kata Allah, ya, tadi saya sudah sampaikan di awal, menjadi pendengaran, menjadi penglihatan, langkah kaki, gitu kan. Artinya apa? Dibimbing oleh Allah. Dan di ending hadis ini, ya, sebagai penutup, ya, Rasul sampaikan wa idza sa'alani, ya. Allah sampaikan, Allah berfirman, jika hambaku itu memohon, berdoa, meminta kepadaku, la'u'tiyannah, pasti aku beri. Ya. Jadi konsekuensi atau efek daripada mendapatkan cinta Allah itu apa yang kita minta itu Allah kasih. Ya. Maka ada istilah waliullah, nah, gitu kan? Ya, doanya mustajab, gitu loh. Ya, doanya mustajab. Kenapa kok terkadang kita berdoa itu Allah belum ijabai? Ya. Kita berdoa, ya Allah mudahkanlah urusan-urusan hamba ya Allah. Ya Allah mudahkanlah rezeki hamba ya Allah. Berikan rezeki yang banyak barokah ya Allah. Ini ya pancet gini wae, gitu kan? Ya. Kenapa itu? Mungkin kita berdoa itu belum meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini nanti korelasinya hubungannya dengan terkait keutamaan istighfar, gitu kan? Memohon ampunan dulu, gitu loh. Ya, jadi disunahkan ketika kita berdoa itu sebelum kita meminta hajat-hajat kita, ini kita memohon ampunan dulu. Ya, Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya. Kita memohon, mengakui, ya kita ini banyak dosa ya Allah, ya. Banyak khilaf, banyak salah, maka ampuni segala dosa, salah, khilaf kami ya Allah. Ya, baru kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita ini, ya, otomatis nanti Allah akan berikan jalan keluar di setiap masalah, Allah berikan solusi di setiap masalah yang kita hadapi, ya, ini, ya. Maka semua apa yang diminta seorang hamba yang dicintai Allah, janji Allah pasti, ya, aku ijabai, aku beri, ya. Bapak-bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Nah ini untuk meraih yang namanya kesuksesan itu hari ini harus meniti jalan iman, kuatkan iman. Untuk menguatkan iman, jalan efektif untuk meningkatkan keimanan itu satu dengan jalan ilmu, ya. Kita belajar, ya. Jalan ilmu itu kan semakin banyak, semakin kita kenal Allah, maka kita akan semakin dekat dengan
Allah gitu loh. Ya bagaimana mungkin kita mau dekat dengan Allah? Wong kita saja nggak pernah belajar ilmu Allah kan gitu kan. Wong kita nggak kenal dengan Allah, nggak kenal dengan Rasulullah kan gitu. Ya, maka agar supaya kita semakin kenal dengan Allah dan Rasulnya, itu kita semakin rajin dalam meniti jalan ilmu, semakin rajin dalam menghadiri kajian-kajian, semakin rajin dalam membaca buku-buku dan lain sebagainya. Ya, maka ini mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan, ya, satu motivasi dari salah seorang ulama Abu Qasim Al-Junaid, ya, pentingnya untuk menghadirkan ketulusan dalam niat, ya, visi misi tujuan, ya, sehingga dengan itu semua akan membimbing kita menuju ketakwaan, ya, karena kita memiliki tujuan ridha Allah, sehingga kita akan semangat meniti jalan takwa untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini mampu menambah kualitas iman, mampu menambah kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.